kami itu di sini ya, musuh kami itu bukan Julius HMC, musuh kami bukan Edi Prayitno, bukan Hani Christian, bukan Moko Ginta, bukan Irena Handono, bahkan bukan Habib Rizik. Musuh kami juga bukan orang Islam dan agama Islam. Musuh kami itu spirit of khilafah, spiritnya yang kita musuhkan. Sehingga kita tidak mentargetkan orangnya, tapi spiritnya. Pak Paul. Ya, lanjut Raja Uti. Lanjut Raja Uti dulu ya. Raja Uti silakan. Raja Uti, ya. Ya, tes suara Pak Paul. Oke, lulus. Lulus. Kalau saya mesti tes dulu. Soalnya paling sering dipalsu itu loh, paling sering diserupakan. Iya Pak Paul. Ya, di sekarang ini kan kita melihat, selama ini kan saya juga berpikir ya kita sudah aman lah Pak ya, sudah lama nggak ada serangan teroris, nggak ada serangan bom. Tapi efek daripada peristiwa di Bandung ini yang menyebabkan masyarakat, ya termasuk saya juga, takut Pak ke tempat-tempat umum jadinya. Oh iya lo ya, ngerti juga lo. Kalau masuk kafe apa segala macam tiba-tiba dibom gimana tuh? Ya benar-benar Pak, jadi ketakutan juga kita. Ya berusaha untuk nggak takut ya, berusaha untuk berani, tetapi ya kalau udah berurusan dengan bom, teroris, dan ini nggak tanggung-tanggung Pak Paul. Kalau sudah kena bom bunuh diri begitu, kita nggak bisa kemana-mana Pak, jadi korban pasti kan gitu ya. Takut Pak. Sementara padahal di sisi yang lain, ini kan kita ini kalau sehari-hari kita lihat pengangguran itu ya bertambah terus Pak. Ya saya nggak bicara bilang angka-angka secara makroekonomi yang kelihatannya bagus gitu. Tetapi yang saya dengar kemarin habis ketemu sama teman-teman juga, ya banyak teman-teman yang kena PHK Pak karena ini ya, karena sulitnya ekonomi sekarang, jadi pengangguran gitu. Nah sebenarnya situasi sekarang ini kan harusnya kan sudah pemulihan ekonomi ya, ekonomi sudah bisa bangkit, pariwisata sudah bisa bangkit juga Pak Paul. Tapi ya kita lihat sendiri kan, memang kita ini akhirnya energinya habis buat ngurusin hal-hal yang sebenarnya nggak ini ya, nggak diperlukan oleh masyarakat itu. Misalkan ya kita lihat ya, UU KUHP itu kan sekarang sudah disahkan. Apa lihat mungkin video-video yang beredar hari ini dari orang-orang asing, TikTok segala macam, itu sudah mulai menyebar dan mengatakan bahwa ya hati-hati kalau mau berkunjung ke negara ini, apalagi ke Bali. Ada semacam travel warning gitu Pak, beberapa kedutaan, tapi bukan melarang gitu, tapi mereka bilang berhati-hati gitu. Jadi di sisi yang lain ya, saya berpikir ada faktor terorisme, ada faktor undang-undang kita yang semakin konservatif gitu ya. Jadi sulit untuk pemulihan ekonomi ini bisa cepat Pak untuk kedepannya. Itu yang saya khawatirkan mengenai terorisme ini. Tadi saya nggak bicara soal ini ya, soal yang dikatakan oleh Pak Suara dan teman-teman yang lain, itu sudah umum, semua juga orang sudah tahu. Nah, kemudian tadi juga pagi saya ngelihat video yang di Pak Paul keluarkan itu, jadi soal Wak Donat dengan kolam renang dan rumah anak terang itu. Awalnya sih saya agak setengah percaya Pak Paul gitu, nggak percaya, masa mungkin sih begitu gitu. Tetapi sesudah tadi pagi Pak Paul kelihatannya ada keluarkan video, baru saya ingat ya ini kalau nggak salah menjelang 2021 ya, menjelang Natal itu Pak Paul. Enggak, Januari 2021. Januari 2021. Ya, waktu masuk ke channel ini dan ya minta dibantu soal ini ya, pembangunan rumah anak terang gitu ya. Ya, tapi saya ingat waktu masuk Zoom itu, karena saya juga nonton waktu itu ya Pak ya. Jadi, waduh, ini ya artinya apa ya? Bukti ditunjukkan oleh Pak Paul itu ya jelas bahwa nggak bisa lagi Pak berkelit bahwa itu untuk segala macam ini ya peruntukannya. Nah, kan dulu kan 2021 akhir habis dia maki-maki saya, yang dia kabur dari sini, dia kan terus berkelit, enggak, saya nggak pernah bilang mau bikin begini, mau bikin begitu.
Cuma ya udahlah, bodo Ya. amat lah. Nah, ternyata ada video yang tadi pagi Ya. Pak Paul Untung tunjukkan saya itu kan. ketemu ya, saya cari-cari ketemu videonya. Ya, itu memang diucapkan ketika masuk ke dalam Zoom ini Pak Paul, Zoom-nya Pak Paul ini gitu. Bukan Pak Paul ngambil video dari konten yang dia share sendiri, Pak. Itu dari Zoom saya sendiri itu. Jadi nggak akan mungkin bisa di strike Pak Paul, karena itu kan dari Zoom-nya Pak Paul. Nggak bisa. Nggak bisa gitu ya. Zoom-nya saya soalnya itu. Ada orang bilang jangan. Karena ada tulisan Hagios di sebelah bawahnya Pak Paul. Iya, ada logonya Hagios. Ada logonya Hagios, berarti itu memang dari videonya Pak Paul. Nah, terus tiba-tiba ada lagi live tadi pagi saya lihat dari Wak Donat ini, katanya Pak Paul strike, katanya ada video pendeknya dia gitu ya. Udah biarin aja lah, apa dia ngomong dah. Udah nggak apa dia ngomong aja, terserah ya. Tapi ya kalau saya pikir ya begitu Pak, artinya kita kalau mencubit orang ya siap harus dicubit Pak Paul gitu. Jadi yang pasti kita lebih pinter gitu aja. Iya. Yang pasti kita lebih pandai. Iya. Di sini tempatnya orang pandai ya, orangnya cerdik-cerdik, iya, orang-orang kaya, orang pengusaha maksudnya, bukan orang kaya, sorry ya, saya ralat ya, pengusaha yang berhasil, orang ilmuwan, akademisi, ya kan, politikus, semua kumpul di sini. Ya. Ya jangan dibilangin orang-orang Batak yang masuk ke sini itu tolol semua katanya gitu Pak Paul. Iya, dan rata-rata Batak lagi di sini yang masuk kemari. Kan repot kan? Tolol semua ya. Saya bingung loh. Di sini yang masuk siapa gitu. Saya bingung loh, dia ngomong orang Batak ini masuk semua, tolol semua. Tapi coba lihat ya kelasnya sana, baca tren donasi aja kagak ngerti. Isinya semua ya, pemabuk, mantan, lulus SMA aja kagak. Isinya orang yang keluarganya nggak jelas. Aduh. Ya itu Pak Paul, makanya artinya apa ya? Hati-hatilah sebelum bicara gitu kan. Jangan-jangan nanti malah menampar mukanya sendiri Pak Paul gitu. Jadi jangan dibiasakan menuduh. Saya juga terus terang merasa sakit juga Pak kalau dibilang orang Batak yang masuk sini itu orang tolol semua gitu ya. Nggak suka juga saya mendengarnya itu. Tanya Pak Ketua itu. Tadi saya ketemu Pak Ketua tadi ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Iya. Kadang mikir ya, maksudnya kita saudara ya, kita selama ini kita bangun ya. Makanya saya di awal tadi saya udah bilang, Pak Rajo itu masuknya terlambat tadi ya. Saya udah bilang, kami itu di sini ya, musuh kami itu bukan Julius HMC, musuh kami bukan Edi Prayitno, bukan Hani Christian, bukan Moko Ginta, bukan Irena Handono, bahkan bukan Habib Rizik. Musuh kami juga bukan orang Islam dan agama Islam. Musuh kami itu spirit of khilafah, spiritnya yang kita musuhkan. Sehingga kita tidak mentargetkan orangnya, tapi spiritnya. Nah, jangan menjadikan Anda menjadi musuh kami. Nah, dengan apa? Dengan Anda berkhianat kepada kami, ya, sementara kami nggak pernah memusuhi Anda, lalu tiba-tiba Anda jadi musuh. Kasusnya saya dengan Saifuddin kan saya nggak pernah musuhin dia yang fitnah kita terus bolak-balik, sampai akhirnya harus saya jawab. Ya kan, betul, dengan Yosua Tewu saya juga nggak pernah fitnah dia, saya nggak pernah ngomongin dia, tiba-tiba dia fitnah saya, caci maki saya. Kasusnya dengan si Wak Donat, sang debitur juga saya nggak pernah cubit dia yang ganggu kita. Ya. Iya, begitu gagal minta bantuan finansial dari Galarua langsung tantrum menyerang ketua Galarua lagi yang masalahnya menyerangnya itu tadi yang nggak salah apa-apa, yang nggak ngerti apa-apa malah diikut-ikutin semua. Dan itu berhari-hari dia melakukan caci makinya terhadap keluarga kami itu berhari-hari. Saya bilang wah, padahal kita udah diem aja kan, kita nggak mau ganggu keluarga dia kan. Udah gitu didatengin, ditanyain baik-baik secara adat, ngomongnya kita mau celakain anaknya. Iya. Itu sudah lapor polisi ya, dari Ibu Ketua tuh sudah lapor polisi, sama polisi dibilang sudah selesaikan secara adat. Dan itu sudah selesaikan secara adat, tapi dianya yang kencing-kencing berak-berak itu tadi. Kencing-kencing berak-berak. Iya kan? Nah, sekarang kita mau ngapain anaknya, padahal kita nggak pernah, nggak ada urusannya, kita juga punya anak ya. Kita juga nggak mau ya. Orang Islam aja nggak pernah ganggu anak saya kok. Saya tahu orang-orang di sini orang-orang baik semua. Bahkan laporan sama Julius juga kita cabut kan Pak Paul kan? Iya.
Kita memang nggak mau, Iya, kita Julius ngebayang aja kita orang. cabut laporannya karena padahal udah di mulut loh. Semua sudah kita siapkan. Cuman begitu tahunya ada yang nggak beres, kita nggak mau ikut-ikut. Iya. Udah kusut itu Pak. Jadi kalau ikut-ikut di situ repot nanti Pak Paul gitu. Ya, nanti kitanya malah itu tadi ya, akhirnya kita katanya anak Tuhan, katanya anak Allah, katanya kasih. Nah, kita juga nggak mau, kita penuh kasih kok. Kita ada cinta, ada kasih. Ya, Kita tunjukkan nah itu itu kepada makanya. Julius ya, Ya, kita kasih. Ya. nah, Sekalipun makanya Julius sudah makanya saya fitnah juga saya pribadi, tapi kan pribadi kan. Julius kan ya, fitnah saya pribadi, tapi dia ngerti ya, dia klarifikasi semua ya, semua fitnahnya dia yang lihat, dia cek sendiri, ternyata dia bahas di video dia mengaku ya, Damaris bersih ya, Damaris Galarua, sih. Damar Kasih, satu lagi Imun Pagi, bersih semuanya, dia udah cek sendiri Sih. kan. Iya. Satu lagi Pak Paul, ini spiritnya para apologet ini juga harus dikoreksi Pak. Kita berapologia di sini bukan untuk cari uap, untuk menjawab ini, Gitu. ini serangan terhadap iman kekristenan, itu yang paling utama motivasinya Pak. Iya. Bukan berarti kalau misalnya ada apologet yang maju kita harus jatuhkan supaya subscriber ataupun penontonnya jadi sepi gitu Pak. Itu saya lihat kasusnya Pak Sukmanubulu waktu itu ya. Kasihan juga saya ngelihat beliau itu. Kenapa? Channelnya jadi sepi Pak sampai sekarang Pak. Iya, Saya- karena dia banyak bohong juga, dia banyak kasih murtadin palsu juga, akhirnya ribut kan. Ribut. Tapi ya sebenarnya sih saya sih ngelihat nggak pantas juga kalau dia diserang dengan seperti itu Pak. Sama si Wak Donat ini nggak cocok menurut saya gitu ya. Ya Nggak pantas lah. karena ininya memang beberapa saya sudah diajak ya untuk busuk-busukin dia juga ya sama beberapa orang. Nah, saya sama Pak Khairul Anwar waktu itu kita sama-sama ya, kita jangan kami juga hamba Tuhan. Ya yang ngajakin ya itu si siapa itu yang di Amerika itu yang sama Saifuddin sekarang. Oh iya tahu. Yang Pak. ADHD Udah, itu nggak loh. usah sebut namanya Pak, udah tahu. Saya lupa lah pokoknya itu ya. Yuk saya bongkar. Saya bilang sama Khairul Anwar juga sempat marah ya, tapi saya bilang, makanya saya cocok dengan Pastor Khairul Tembel ini ya. Pastor, kita ini sama-sama hamba Tuhan. Kita ini tahu pastaman, hukumnya. Pak Pastor. Ya pokoknya orang itulah. Nah terus saya bilang kita ini sama hamba Tuhan. Nggak usah kita bongkar busuk-busuknya orang. Jatuh sendiri nanti. Jangan sampai nanti ternyata infonya juga belum tentu A1, walaupun itu mengena ke kita ada ya. Ada langsung, tetapi nggak sebanding dengan dampaknya. Akhirnya tanpa saya harus busuk-busukin, akhirnya semua itu nggak ada yang busuk-busukin, ya kan habis sendiri. Kalau memang nggak, pokoknya kalau nggak dari Tuhan habis sendiri. Demikian juga dengan Ya, YouTube-nya itu dia. saya. Kalau bukan dari Tuhan habis sendiri. Kan begitu saja. Yang penting kita tulus apa enggak sama Tuhan. Ya Pak Paul, itu makanya spirit untuk berapologianya itu juga harus diperiksa kembali dalam hatinya Iya, masing-masing. jangan Pak. Apakah dia hanya jangan mau cari motivasi. donasi atau memang mau berapologia gitu. Kita boleh mengajar. Kayak saya kan profesional, saya mengajar, bayar. Bayar. Saya bilang, tetapi donasi-donasi ini bukan buat saya, nggak boleh. Kalau Iya, donasi Pak. kan unlimited, itu bahaya itu. Iya, Donasi itu iya. unlimited. Kalau saya berbayar, jelas. Jerih payah saya, keringat saya 10 jam sehari, sudah selesai, babak belur malam tidur, pagi dengan terhuyung-huyung kuliah apa segala macam. Karena saya masih kuliah kuliah pun untuk melengkapi kemampuan apologetiknya ini. Nah, itu makanya saya itu pengen berharap ya teman-teman apologet jangan ngawur-ngawur, ayo merapat ke sini, ya ikut kelas, ya nanti kita ajarin. Malah nggak usah saudara nyerang-nyerang Islam. Kalau saya boleh karena saya kebal hukum di sini, kebal hukum Indonesia. Anda yang di Indonesia nggak usah lah bahas-bahas Al-Quran lah. Aduh, Iya Pak Paul. belum sakti. Memang sulit Pak, karena kan di Wakanda ini kan masalah penegakan hukum itu kan masih berasa belah, nggak bisa. Bisa Pak Paul. Iya, makanya sekarang sebetulnya ya kalau Saifuddin bertobat, wah itu nanti lebih dahsyat daripada Christian Prince itu Saifuddin. Asal dia mau rendah hati, bertobat, telepon saya, itu nanti semua jalan dibuka buat dia. Bukan sombong ya, ini saudara saya ngomong ya, saya sampaikan ya terbuka kepada Anda. Coba buktikan omongan saya kalau ngomong itu nggak pernah meleset. Saifuddin bertobat, telepon saya. Semua jalan akan dibuka buat dia.
Dan dia Ya, kan Pak, ya, lebih Pak. hebat daripada Christian Prince. Wah, Christian Prince mah kalau Saiful udah jadi ini ya dalam penglihatan apa-apanya. Iya, Tapi Pak dia harus Paul. bertobat. Saiful ini harus bertobat, harus merendahkan hatinya. Betul. Jadi ya janganlah sesama, misalkan kebanyakan di sini tuh ya, kita lihat lah ya, kalau ada apologet yang maju, yang lain berusaha untuk ini menjatuhkan gitu. Nah, ini yang kita lihat lah kasusnya ini kan, yang kasusnya Pak Manu Bulu itu yang saya perhatikan waktu itu ya, terlepas dari masalah jujur dia apa tidak, tapi ya nggak usah Kita kan harus nggak tahu, menjatuhkan ya. yang lain gitu, Pak Paul. Kita kan nggak tahu ya kan seberapa ininya dia. Oke, dia lagi kerja, jangan malah terus waktu dia kita ambil Saifuddin dari tempat dia aja, kita nggak ada kita busuk-busukin dia juga kok. Ya kan? Waktu kita ambil alih KC dari Yusuf Manubulu, kita nggak pernah busuk-busukin dia juga. Ya betul Pak Paul. Terus kemudian ini mengenai ya ini ya, kasus baru ini ya, Pak GP ini ya. Sekarang memang betul Pak Paul memang ada yang minta tolong supaya Pak Paul bantu urusin gitu ya Pak ya. Ya ngomong di WhatsApp itu saya ngomong terus terang, kita sudah 2 kali ditipu masalah pengumpulan dana. Jadi kalau mau bikin mendekati ke Galarua, merapat, semua donasi melalui kami, semua kita buka, pasti kita buka transparan. Dan tidak kita catut sedikit pun. Pasti kita bantu. Dan memang sudah terbukti di kita itu kalau ngumpulin dana kan cepat. Iya, Ya iya. entah mengapa donatur percaya dengan komunitas kita ya. Kan bukan yayasan saya juga ya kan. Donatur percaya dengan komunitas kita. Nah itu sudah terbukti. Ya. Sekarang ini ya pokoknya kalau yang ngumpulin orang lain ya kita nggak ngerti, masalahnya sudah bolak-balik ditilep kan sama si calonnya kan. Ya, Dan ya, sebenarnya ya. bukan kasusnya Rudi Yuhana sama Saifuddin aja loh, yang lain-lain juga sama loh, pengurusan-pengurusnya selalu ditilep loh. Itu dia Pak. Jadi kalau buka rekening terus kita dikasih suruh transfer ke rekening tersebut, take it for granted tanpa ada pertanggungjawaban, itu nggak benar juga Pak Paul. Sudah kejadian berkali-kali. Sudah kejadian berkali-kali. Jadi ya saran saya kalau misalkan katakanlah Zoom-nya Pak Paul ini mau bantu ya maunya ya seperti teman-teman bantu Pak Apolinaris lah paling itu Pak. Nah iya itu kan udah hampir 400 juta tuh kita bantu Apolinaris Darmawan, lumayan kan? Lumayan ya. Lumayan loh, padahal Apolinaris Darmawan kan nggak terkenal kan? Betul. Jadi akhirnya kan jadi tolong beliau paling tidak ya lumayan di usia seperti itu ya tidak terlalu menderita karena akibat ini ya hukuman yang diterima gitu ya. Terus kemudian satu lagi Pak Paul, saya ingat dulu ini bukan kita membangkit ya Pak Paul ya. Waktu Pak Paul itu ditetapkan jadi DPO, kalau nggak salah si GP ini sempat memberikan tips-tips dan jalan untuk menangkap Pak Paul di sana. Saya ingat banget itu Pak Paul. Iya. Nah, itu satu ya. Kumpul Jadi sama teman-temannya waktu itu ngerumpi terus yang ngasih itu. Tapi saya cari videonya nggak ketemu, kelihatannya lagi di YouTube-nya orang atau di mana itu loh. Saya cari nggak ketemu itu. Iya, jadi ada waktu itu saya ingat. Tapi nggak apa-apa, itu kan gini, sama dia dulu si siapa itu Patrick Smith itu ya. Patrick Smith kan juga maki-maki saya juga. Ya tetapi kan nggak masalah. Nah sekarang kemarin Patrick Smith dilaporin polisi sama Andi Simon. Ya kita teriakin di sini, nggak boleh Andi Simon begitu, nggak benar. Sekalipun saya nggak suka dengan Patrick Smith, kita harus membedakan mana yang personal, mana yang itu buat bersama. Deritanya Gratia Pelo, derita kita semua loh. Betul ya, Pak Paul, iya. Saya juga kasihan lihat apa yang terjadi pada beliau, tetapi kalau menurut saya beliau juga kurang tulus Pak orangnya Pak. Ya. Sorry aja Pak ya. Saya dia juga yang kedua kan juga pernah fitnah kita juga masalah yang donasi di Malang itu, penginjilan di Malang itu Pak Khalil Anwar sama kita kan. Iya. Dia fitnah, dia ternyata jebak juga, nelikung juga. Kemarin Pak Khalil saya suruh ke sana aja sampai jengkel. Wah ini kalau bukan Pastor Paul yang nyuruh saya enggak mau loh. Saya males jengkel saya. Karena kemarin waktu di Ciduk itu ada orang kan nanya waktu di Malang itu kan habis seminar itu kan si Gratia Pelo di Malang itu. Nah, yang ngaku yang sebenarnya yang ceritanya bahwa si Khairul Anwar memang ada baptisan, cuman waktu kenapa kamu enggak bilang di YouTube? Ya udah gimana namanya wartawan botrek. Ya kan? Nah ya kadang-kadang gitu Pak Paul. Waktu kita mungkin lihat kemajuan sesama YouTuber, tetapi kadang-kadang kalau udah menimpa seperti ini kita butuh tetap teman Pak Paul gitu.
butuh teman bantu gitu. Jadi itu Tetap kita bantu, nggak bisa pelajaran, terus. Iya. pelajaran juga buat GP juga Pak. Karena itu nggak akan hilang dari memori kita Pak Paul gitu. Iya. Kita tetap bantu, kita tetap mau bantu. Yang penting yaitu tadi melalui kita, terus langsung direct, kita nggak mau dicaloin, kita langsung ke si Gratia Pelo, ya. Masalah dia pernah ganggu kita, pernah apa, kita nggak urusan. Karena masalahnya Gratia Pelo adalah masalah kita semua. Masalahnya si Kanuru adalah masalah kita semua. Kanuru kan lagi di TO juga nih si Kanuru kan. YouTube-nya udah di take down ya. Udah habis, udah nggak bisa bangkit lagi tuh Kanuru tuh. Ya kan? Iya. Satu lagi ada beberapa ya, kemarin saya dengar listnya ya, list yang di TO itu ya. Kalau kita nggak bisa. Percaya deh saudara-saudara, makanya dibilangin ya teman-teman, ini terakhir ya. Ngomong, saudara bilang sama teman-teman yang YouTubers lain, merapat ke Galarua. Telepon ke hotline Galarua, buruan. Ya, kita pasti bantu ya. Dan kita nggak pernah malakin orang. Ya, kita terbuka di sini. Satu-satunya semua yang terbuka adalah di sini. Ya. Yang saya curiga itu takutnya ya, data-datanya yang di Askri itu dibocorin keluar itu loh. Kenapa mereka bisa tahu rumahnya masing-masing itu loh? Polisi. Iya Pak Paul. Data dulu kita udah pernah ngomong kan, hati-hati dengan Askri, ya kan? Iya. Karena kan datanya kan KTP kan segala macam di-pool di situ Pak Paul. Ya, saya kan udah bilang hati-hati. Takutnya dibocorin keluar semua. Kau bisa tahu rumahnya, ya kan? Iya. Ya Pak Paul, saya ingat pernah ngomong seperti itu sih memang. Akhirnya bener kan dijemputin satu-satu kan ini kan? Betul Pak, itu dia. Aduh, ngeri Pak. Jadi tahun depan ini sebenarnya ini link saya sih Pak, akan semakin banyak Pak nanti yang di TO ini Pak. Banyak Pak tahun depan ini. Makanya terutama yang suka memperdebatkan ayat. Makanya kan tiba-tiba mandek semua. Cuman channel kita aja yang masih berani ya, karena ya kita kebal hukum. Saya kebal hukum Indonesia, nggak ada urusannya dengan hukum Indonesia. Nah, itulah dia Pak Paul. Jadi ya artinya ya ini pelajaran lah buat semuanya Pak. Jadi YouTuber itu bukan untuk mau meninggikan diri dari antara yang lain gitu. Memang harus untuk berapologia gitu Pak Paul, untuk ber-YouTube ini. Tapi bagi sebagian orang ini dianggap sebagai ini ajang untuk cari donasi dan dia harus lebih menonjol dari yang lain. Nah, inilah akibatnya Pak Paul. Akhirnya korban satu persatu, satu semua kan akhirnya. Karena nggak kompak Pak Paul, itulah intinya gitu. Iya, karena iri-irinan. Iya, bukan berarti kita benci atau Paul nggak suka lihat. Bulu pun dulu bisa gara-gara ikut tenar saya kan, masalah Yudi Mulyana kan. Pagi-pagi seingat saya zoomnya Pak Paul ini yang di dalamnya itu masuk pendeta-pendeta semua Pak. Iya, Yusuf Manubulu, terus siapa itu ya, masuk semua. Rata-rata hamba Tuhan lah. Iya. Masuk gitu. Nah, rakyat jelata itu kan baru masuk kan sesudah angkatan itu selesai Pak. Ya, itu selesai pada kabur semua, hilang semua. Saya jadi DPO, rakyat jelata baru pada masuk tuh. Iya, sudah itu mereka bikin YouTube-nya masing-masing, maju semua. Ya, terus terus pada bikin sendiri-sendiri, terus kita ada yang mengkhianati kita, nakut-nakutin orang, ya kan? Mulai berkurang kita. Betul gitu. Ya kira-kira begitu Pak Paul. Apa? Yang penting kan, yang kita juga nggak marah, kita juga nggak terus sirik ya kan. Mereka sudah maju bisa cari uang kan nggak masalah. Cuman sayangnya kok terus akhirnya pada bias ya, perjuangannya pada bias semua. Bias Pak. Jadi perjuangannya udah bukan lagi untuk berapologia. Cari duit. Memang cari uang Pak Paul, cari duit gitu. Yang masih konsisten ya itu ya, Ibu ini ya Monik ya, Fakta Israel. Fakta Israel konsisten. Itu benar-benar nggak buat cari duit ya. Dia selalu bilang berapa kali saya tawar ini dia benar-benar nggak cari duit ya. Dia benar-benar lurus masih ya. Betul Pak. Jadi ya begitulah Pak situasinya sekarang ini. Hatin sih memang ngelihatnya Pak. Tapi mau bilang apa lagi gitu. Tadi juga aku ngobrol-ngobrol sama Pak Ketua ini, Ketua Adat ini kan.